Aarandita tanda pagar double date. Sabtu pagi. Aaran duduk di meja pantry menonton Atalah yang sedang membuat nasi goreng untuk sarapan mereka. Atalah tampak lihai menggunakan alat-alat masak tidak seperti Aaran. Aaran turun kemudian mendekat ke arah Atalah. Kedua tangan Aaran terulur melingkari pinggang Atalah dari belakang. Atalah sama sekali tidak terganggu dengan ulah manja Aaran. Nasi goreng tuna pedas sudah siap. Atalah membawa satu piring nasi goreng buatannya ke meja makan. Ini resep dari bundanya Mami. Kamu coba deh, Kak Angel juga kalau ke rumah bunda pasti minta dibikinin ini, ujar Atalah sambil memasukkan satu sendok ke mulut Aaran. Hahem, enak banget, ujar Aaran ketika nasi goreng itu sudah masuk ke mulutnya. Atalah pun menyuapi Aaran yang duduk di pangkuannya sambil bergantian dengan dirinya. Tak lama kemudian nasi goreng itu pun tandas tak tersisa. Aaran membawa piring bekas makan mereka ke dapur untuk dicuci. Sementara Atalah duduk di sofa sambil menonton televisi. Selesai mencuci piring, Aaran menghampiri Atalah dengan membawa satu piring berisi tiramisu yang baru saja ia ambil dari kulkas. Aaran merebahkan tubuhnya di sofa dengan berbantalkan paha Atalah. Aaran mengambil ponselnya ketika satu panggilan dari Mega masuk. Apaan pagi-pagi telpon? Tanya Aaran. Gue mau bayar utang sama Kak Raka. Bisa ketemuan tidak? Tanya Mega. Mana gue tahu. Lo tanyain orangnya saja, ujar Aaran cuek. Gue kan gak tahu nonya. Jawab Mega, ya sudah lo ke rumah gue nanti sore. Nanti gue suruh Kak Raka ke rumah. Biar jelas perhitungan utang piutangnya. Kakak diam dulu, geli tahu. Aaran menggelinjang ketika diam-diam tangan Atalah menyusup di balik kaosnya. Heh, dasar gak ada akhlak lo. Gue bisa denger tahu, hardik Mega. Apaan sih lo marah-marah? Tanya Aaran. Ia tidak sadar jika Mega mendengar Aaran menegur suaminya. Itu tadi bilang geli. Kak Ata pasti lagi nen ya, tuduh Mega. Gak? Dia mah lagi main squishy, jawab Aaran sambil terkikik. Araan. Dasar mesum. Mega langsung menutup sambungan telepon. Aaran menyimpan ponselnya di meja sambil terbahak. Aaran kembali mengambil ponselnya dan menghubungi Raka. Aaran memaksa kakaknya untuk datang ke rumahnya nanti sore. Seperti biasa, Raka tidak pernah bisa menolak kemauan adik tersayangnya. Setelah selesai menghubungi kakaknya, Aaran meletakkan kembali ponselnya di meja. Usaha banget jodohin mereka, ujar Atalah dengan tangan kanan masih bermain-main di dalam kaos Aaran. Aaran tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya menikmati reaksi tubuhnya karena sentuhan tangan Atalah di balik kaosnya. Biar Kak Raka punya pacar. Masa sampai sekarang aku tidak pernah lihat Kak Raka dekat sama cewek, kakak saja yang seumuran Kak Raka sudah nikah. Tapi jangan dipaksa sayang, Atalah mengingatkan istrinya. Ya enggak lah, jawab Aaran. Jam berapa mereka kesini? Tanya Atalah. Sore, jawab Aaran, masih lama. Kita ke kamar dulu yuk, ajak Atalah penuh maksud. Aaran mengangguk sambil merentangkan tangannya minta digendong. Atalah pun menggendong Aaran seperti anak koala. Manja banget sih kamu, ujar Atalah sambil membawa anak koalanya ke kamar. Sorenya Mega datang, tidak berselang lama Raka pun datang. Cie, yang kapelan, ledek Aaran ketika melihat Mega dan Raka mengenakan celana jeans dan kaos berwarna putih. Wajah Mega langsung bersemu merah, sedangkan Raka terlihat cuek. Tidak berpengaruh sama sekali dengan godaan adiknya. Mereka pun ngobrol di ruang tamu. Raka terlihat lebih banyak ngobrol dengan Atalah dibanding dengan Mega. Gak. Katanya nanyain Kak Raka. Tuh orangnya ada. Aaran membuka jalan untuk Mega dan Raka ngobrol. Mega terlihat salah tingkah. Kalian mau ngobrolin utang piutang kan? Gue mau ke kamar dulu ya, pamit Aaran sambil menarik tangan Atalah. Gue mau kasih nen Kak Ata dulu, bisik Aaran di telinga Mega. Araan. Dasar mesum, Mega melempar Aaran dengan bantal kursi. Namun karena Aaran keburu pergi akhirnya bantal kursi pun melayang ke kepala Raka. Ups, maaf Kak. Raka menatap Mega, tampak kesal. Mega yang merasa bersalah hanya menunduk. Melihat wajah Mega yang menunduk, Raka menjadi sedikit iba. Aaran bilang kamu mau ketemu kakak, ucap Raka dengan nada lunak. Mega mengangkat wajahnya. Aku mau bayar utang sama kakak, ucap Mega lirih. Mega memberikan amplop berisi sejumlah uang sesuai dengan tagihan makan mereka kemarin. Ini uang kakak, aku kembalikan. Maaf sudah merepotkan kakak, ujar Mega. Raka mengembalikan amplop itu kepada Mega. Tidak usah diganti, ujar Raka.
Tapi aku tidak mau punya utang sama kakak, kalau begitu anggap saja kakak yang traktir kalian sebagai kado ulang tahun kamu, ujar Raka. Beneran kak? Tanya Mega dengan mata berbinar. Raka mengangguk, terima kasih kak, ucap Mega. Raka dan Mega tidak menyadari jika ada dua pasang mata yang mengintip mereka dari balik pintu kamar. Ih, greget deh sama kak Raka. Masa dingin gitu sih sama cewek, Aaran tampak gemas kepada kakaknya. Kan baru kenal yang, ujar Atalah yang ikut ngintip di belakang Aaran. Si Mega juga pakai sok-sokan nunduk gitu. Jaim banget, gumam Aaran, membuat Atalah tertawa. Bagaimana kalau kita ajak nonton bareng, usul Atalah. Aaran menoleh pada suaminya. Ide Atalah untuk mengajak Raka dan Mega nonton bareng sepertinya bagus. Kakak pinter ih. Muwach, Aaran mencium bibir Atalah. Karena melihat Raka dan Mega lebih banyak diam daripada ngobrol, akhirnya Aaran dan Atalah pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Udah kasih nenkak Atanya? Tanya Mega begitu Aaran dan Atalah menghampiri mereka kembali di ruang tamu. Au! Sakit Aaran, Mega meringis mendapat cubitan dari Aaran. Mega pikir Aaran memang benar-benar melakukan apa yang dia bilang sebelum pamit ke kamar. Atalah menggaruk tengkuknya mendapati tatapan tajam dari Raka. Jangan kotori pikiran anak kecil, Raka mengingatkan. Gak, kemarin ultah ya, hari ini kakak ajak nonton deh sebagai kadonya, ucap Atalah. Beneran kak? Tanya Mega. Ya bener dong. Laki gue mah gak pernah berbohong, ujar Aaran sambil menggelendot di lengan Atalah. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Raka terpaksa ikut karena tidak mau melihat Aaran cemberut. Film bergenre action jadi pilihan mereka. Atalah sengaja memilih kursi paling belakang. Raka dan Mega tampak serius menonton. Berbeda dengan Aaran dan Atalah, yang sama sekali tidak tertarik dengan film yang sedang diputar. Mereka lebih tertarik membuat adegan sendiri. Dari mulai film diputar, Atalah dan Aaran kompak saling merapatkan diri. Raka tahu persis apa yang Aaran dan Atalah lakukan. Jika saja mereka belum menikah, sudah pasti Raka akan menggusur adiknya yang nakal itu pulang dan menghajar sahabat kecilnya itu hingga babak belur. Begitu film selesai, Atalah membantu merapikan baju dan rambut Aaran yang berantakan. Mereka pun berjalan beriringan keluar dari gedung bioskop menuju parkiran. Pada saat pulang, Aaran memaksa agar Atalah duduk di belakang bersamanya. Akhirnya Mega duduk di depan bersama Raka yang memegang kemudi. Sepanjang perjalanan Raka dan Mega asik membicarakan film yang baru saja mereka tonton. Aaran dan Atalah hanya jadi pendengar saja karena mereka sama sekali tidak tahu alur ceritanya. Mereka terlalu sibuk membuat adegan sendiri.